Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat beribadah di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia secara online. Sebelum kita lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan Tritunggal dengan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Tritunggal, Maha Kuasa. Mari kita memuji Dia dengan pujian Holy, Holy, Holy. Holy, holy,
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami sampai hari ini di sini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menundukkan kepala kami untuk mengakui akan setiap dosa dan kejahatan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak, rekan-rekan sepelayan sekerja kami, dimanapun kami berada. Dan Tuhan izinkan kami bertemu dengan orang-orang yang seiman dengan kami maupun yang tidak seiman, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa, orang-orang berdosa. Sebab Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang lalu. Darahnya mampu dan cukup untuk menyucikan, menguduskan, dan mengampuni setiap kami yang mengaku percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kasih ajaib, Tuhan Yesus mati gantikan kita. Dia disiksa sebab dosa kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Siksa sebab dosa
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 129 sampai dengan 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kunganggakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah abdimu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Demikian Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan Yesus dengan pujian bagi Dia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab
Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu, memohon Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti isi dari firman-Mu dan kami dapat melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur atas firman-Mu yang akan Engkau taburkan kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-19, dan tema khotbah pada hari ini saya beri judul yaitu kasih Tuhan dan kasih kita. Tadi kita sudah membaca di ayat yang pertama, yaitu ayat 15 dari Yohanes 21, itu dikatakan bahwa sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks dari nats yang kita baca tadi, itu adalah konteks yaitu setelah ada sarapan antara Yesus dan murid-muridnya. Tentunya konteks ini, konteks sarapan bagi orang Yahudi itu adalah konteks keakraban. Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menemui murid-muridnya dan seolah-olah Tuhan Yesus memperlihatkan akan memori dari murid-muridnya sebelum dia mati di atas kayu salib. Memori itu digugah kembali, dan salah satunya adalah memori ketika setiap hari mereka berkumpul dan sarapan. Dalam tradisi, tentunya di dalam sarapan ada senda gurau, ada pembicaraan yang akrab, ada penyebutan nama-nama, pemanggilan nama-nama
dengan nama kecil. Contohnya Petrus itu adalah hanya nama gelar atau pemberian dari Tuhan Yesus. Atau biasanya bisa disebut sebagai nama alias. Tetapi tentunya orang-orang Yahudi itu memiliki nama-nama kecil. Nama ketika si ibu atau si bapak dari bayi, satu sosok bayi, itu memberikan nama. Nama dari Petrus, nama kecilnya, itu adalah Simon. Dan ketika seseorang dipanggil dengan nama kecil, itu adalah wujud dari keakraban dari kedua orang tersebut. Dalam konteks sarapan itu, sarapan pagi itu, Tuhan Yesus kemudian sesudah sarapan itu berkata, atau lebih tepatnya memanggil, menyapa Simon Petrus. Dia tadi saya katakan di dalam konteks sarapan itu menyapanya itu dengan nama-nama kecil. Dan memori dari Simon itu kembali dibuka. Memori masa lalu dalam keakraban mereka dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini Simon. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Tuhan Yesus menyapa kepada Simon, Simon, anak Yohanes, Simon bin Yohanes, dalam Arabnya ya, atau dalam Aram dan Ibraninya Simon ben Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sekali lagi pertanyaannya singkat tapi mendalam. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Hal ini mengandung maksud Simon mengasihi mereka. Mereka ini adalah teman-teman Simon. Murid-murid Tuhan Yesus semuanya yang saat itu berjumlah 11 orang. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi kasihmu kepada teman-temanmu ini? Dan kalau kita melihat lebih lanjut dari bahasa aslinya, kita akan lebih dapat mengerti apa pertanyaan dari Tuhan Yesus ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Tentunya kalau itu agape, itu lebih daripada kasihmu kepada mereka ini, yang tentunya itu adalah kasih filia, kasih pertemanan. Kasih agape itu adalah kasih yang paling, kasih yang tanpa pamrih. Apa jawab dari Simon Petrus? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Lalu ada kata-kata yang sangat mendalam di sini. Engkau tahu. Simon Petrus tahu bahwa Tuhan telah tahu apa isi hati dari Simon Petrus. Sehingga dia berkata, benar Tuhan, engkau tentu tahu bahwa aku mengasihi engkau seperti, bukan melebihi ya, seperti kasihku, cintaku kepada teman-temanku ini. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan kasih filia. Kasihku kepadamu itu sama seperti aku mengasihi teman-temanku, yaitu dengan kasih persahabatan.
Engkau adalah sahabatku, Tuhan Yesus. Engkau adalah temanku. Aku mengasihi engkau hanya dengan kasih filia. Aku belum sanggup untuk mengasihi engkau dengan kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang engkau telah tunjukkan kepada kami semua, kasih yang mana engkau sampai mati di atas kayu salib, tapi kini telah bangkit. Aku nggak mampu, Tuhan. Aku nggak mampu untuk menjawab pertanyaan engkau. Apakah aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini, kasihku kepada mereka ini yang kasih filia? Nggak bisa, Tuhan. Belum bisa. Jujur, pasti engkau tahu, pasti engkau mengerti isi hatiku. Aku hanya filia kepadamu. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata kepada Simon untuk yang kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata-kata yang di belakang ditinggalkan. Kalau yang pertama tadi kita bandingkan ya antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Sehingga itu kasihmu itu lebih daripada kasihmu kepada mereka ini, kepada teman-temanmu yang hanya kasih filia. Jawab Petrus tadi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku hanya filia kepadamu. Lalu pertanyaan yang kedua sedikit diubah oleh Tuhan Yesus, yaitu yang berikutnya itu dipotong. Yaitu dia hanya bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Gak ada perbandingan dengan teman-teman, gak ada. Apakah engkau agape kepadaku? Berarti ini adalah sebuah penegasan. Tuhan inginkan supaya Simon itu agape kepada Tuhan. Tidak hanya filia seperti kasih Simon kepada murid-murid yang lain, kepada mereka. Sehingga ditegaskan yang kepada mereka sebagai perbandingan, sebagai yang filia tadi itu dipotong. Tuhan Yesus menuntut Simon untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Tapi apa jawab Petrus kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, benar Tuhan, pasti engkau tahu isi hati saya, bahwa aku filia kepada engkau. Di balik ini, ketika ada tuntutan dari Tuhan, engkau harus agape kepadaku, Simon. Tapi secara jujur, dalam kejujuran itu, dan Tuhan menghargai kejujuran dari Petrus. Petrus dalam kejujuran, dia berkata, aku hanya dapat mengasihi engkau dengan kasih filia. Untuk yang ketiga kalinya di ayat yang ke-17, kata Yesus kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes. Kali ini Tuhan Yesus bertanyanya bukan seperti yang di atas.
Kalau di atas biasa gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, tentunya lebih dari kasihmu kepada teman-temanmu dengan kasih filia? Jawabnya, benar Tuhan, pasti engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Bagian yang kedua, benar-benar ditegasin dan dituntut. Simon, engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Ada satu keharusan, ada satu tuntutan di situ. Tapi dengan jujur, Simon Petrus berkata, aku hanya filia. Dan kali ini Tuhan Yesus berkata, apakah engkau filia kepadaku? Tuhan Yesus enggak menuntut kali ini dengan kasih agape. Dia tahu hati dari Simon Petrus. Dia tahu, maka dia menurunkan derajat kasih itu. Nah, kali ini tersentuh hati dari Simon Petrus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, dan untuk yang ketiga kalinya itu Tuhan Yesus berkata, apakah engkau filia kepadaku? Sedih hatinya. Dan apa jawab dari Simon Petrus? Dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Lihat permainan katanya. Ketika menjawab di bagian yang pertama, benar Tuhan, engkau tahu. Bagian yang kedua, benar Tuhan, engkau tahu. Kali yang ketiga, disertai dengan kesedihan hati, Simon Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau adalah yang maha tahu. Sehingga engkau tidak menuntut aku untuk aku ini agape kepada engkau. Dan dia tegasin lagi, engkau tahu. Jadi lengkapnya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku filia kepadamu. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan sebenarnya kepada Simon Petrus apa yang diperbuat oleh Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 18 dan 19 itu menerangkan apa makna dan apa realitas yang terjadi di dalam kehidupan Simon Petrus. Saya akan bacakan ayat 18 dan 19 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan, dan sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi, apa makna dari permainan-permainan kata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan jawaban dari Simon Petrus itu? Yaitu bahwa ketika masih muda,
Artinya ya setelah ini Simon Petrus itu adalah orang yang bersemangat. Bersemangat untuk melayani. Semangatnya ya memang masih semangat kasih filia. Tetapi itu dihargai oleh Tuhan. Daripada tidak ada kasih gitu ya. Yang penting itu tumbuh sesuatu kasih yang kecil. Tapi kita mengasihi itu cukup bagi Tuhan. Itu tak ubahnya ketika Tuhan berkata, iman sebiji sesawi pun itu dipandang oleh Tuhan itu sangat berharga. Dan iman sebiji sesawi itu pasti akan tumbuh menjadi iman yang sangat besar. Dan di sini juga demikian, Tuhan tidak menuntut kita untuk kita mengasihi Dia dengan kasih agape. Yang penting adalah setitik kecil kasih kita. Sekali lagi, setitik kecil dari kasih kita yang kita korbankan untuk Tuhan. Tuhan telah berkata kepada kita dan Tuhan akan pasti di surga sana, Tuhan akan ngacungin jempol kepada kita. Tuntutan dari Tuhan bukanlah kasih yang begitu besar. Tuntutan Tuhan kepada kita hanya kecil. Dia telah mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib. Rasa terima kasih apa yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan? Simon Petrus meskipun dengan kasih yang kecil itu, dia pergi ke sana-sana. Dia pergi mengabarkan Injil. Dia pergi bukan karena tuntutan dari Tuhan, melainkan dia pergi sesuai apa yang dia kehendaki. Ini kan firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya, dia yang menghendaki kemana ya dia pergi. Dan kita juga dituntut. Tuntutan Tuhan enggak banyak-banyak. Tuntutan Tuhan itu kecil. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti halnya tuntutan Tuhan kepada orang-orang kusta yang disembuhkan. Dia hanya kecil saja inginnya itu. Yaitu apa? Ketika disembuhkan, terus mereka akan pergi ke imam, paling tidak kembali lagi kepada Tuhan Yesus, lalu berkata, terima kasih Tuhan. Rasa ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan itu cukup. Bagi Tuhan, itu sudah cukup. Tuhan sangat senang ketika kita berterima kasih. Apalagi ditambahkan, kita melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Kita mengabarkan Injil bagi Tuhan, bagi orang-orang, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita memberikan waktu kita untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Semakin bertambah kasih kita kepada Tuhan, semakin bertambah dari yang sebiji sesawi itu menjadi bertumbuh. Dan nubuat Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, suatu saat ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yaitu apa? Mati oleh karena Kristus. Kasih Simon Petrus dalam kejujuran memang berkata, aku hanya filia kepadamu ya Tuhan,
jangan tuntut yang besar. Dan memang Tuhan kemudian berkata, apakah engkau filia kepadaku? Ya Tuhan, memang aku filia kepadamu. Tetapi di balik itu, dalam hati Simon Petrus, dia berkata, aku akan berusaha untuk agape kepadamu. Kasihku itu bertumbuh dan kemudian menjadi kasih agape kepada engkau. Berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan firman pada hari ini? Yang pertama adalah hubungan antara kita dengan Tuhan biarlah didasari dengan rasa kejujuran. Sekali lagi, biarlah hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan Simon Petrus kepada Tuhan dalam kejujuran. Dalam kejujuran itu, Simon Petrus berkata, aku hanya filia kepadamu. Yang penting itu apa? Yang penting itu adalah bukti. Daripada kita berkata, aku agape kepada engkau Tuhan. Tapi kenyataannya enggak ada. Dalam sikap kejujuran itu, Simon Petrus berkata, aku hanya filia kepadamu ya Tuhan. Lalu yang kedua, biarlah kasih kita kepada Tuhan yang tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu agape kepada kita. Kasih Tuhan itu rela mati di atas kayu salib untuk kita. Kita nggak perlu sampai mati di atas kayu salib itu. Yang penting adalah bahwa kita menumbuhkan kasih kita yang kecil itu lewat hal-hal kecil. Hal-hal yang kecil itu adalah lewat pelayanan-pelayanan kita. Lewat harta kita untuk pelayanan kepada Tuhan. Lewat tenaga kita untuk Tuhan. Apalagi ketika kita dipanggil untuk sepenuh waktu kita berikan kepada Tuhan. Biarlah itu, meskipun itu kecil, tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepada kita. Kita berikan itu. Dan lewat yang kecil-kecil tadi. Yang ketiga adalah pasti kita akan bertumbuh suatu saat. Kasih kita itu begitu besar. Yaitu agape kepada Tuhan. Tapi itu bukan karena kuasa kita. Melainkan kita disanggupkan oleh Tuhan. Sola gratia, kita dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita memperoleh kasih agape itu. Tapi kita harus tahu bahwa itu adalah Tuhan sebagai subjek yang menyanggupkan kita. Kita harus jujur saja bahwa kita hanya filia kepada Tuhan. 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita. Yang penting adalah yang pertama tadi. Biarlah dalam kejujuran kita membaktikan diri kita lewat pelayanan-pelayanan kita, lewat persembahan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman yang telah Engkau taburkan kepada kami. Saat ini kami tahu ya Tuhan, bahwa hubungan kami dengan Engkau biarlah didasari atas dasar kejujuran di dalam hati kami. Jadi biarlah kami tidak memiliki sifat sombong rohani yang berkata, aku ini mengasihi Engkau dengan kasih agape ya Tuhan.
Aku telah memberikan apa-apa yang ada di dalam diriku kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kesombongan itu tidak ada dalam diri kami ya Tuhan. Melainkan kami memiliki kerendahan hati seperti halnya Simon Petrus yang berkata bahwa aku ini hanya bisa filia kepada Engkau ya Tuhan. Filia yang kecil, kasih yang kecil, seperti halnya kami mengasihi teman-teman kami. Dengan kasih yang kecil itu kami tunjukkan karena Engkau menuntut bukti ya Tuhan. Kami tunjukkan lewat apa yang kami punya, lewat tenaga kami, lewat pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan di gereja maupun di dalam kehidupan hari demi hari kami ya Tuhan, di dalam mengasihi sesama kami. Dan melalui itu ya Tuhan, kami percaya bahwa kasih yang kecil yang kami tunjukkan dalam kehidupan kami bergereja maupun di masyarakat akan Tuhan tumbuhkan, dan bahkan kami percaya Tuhan pasti akan menyanggupkan kami untuk kami agape kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Kami ingin melayani Engkau sebagai bukti kasih kami yang hanya filia itu, yang kami tunjukkan dan mengarah kepada kasih agape sebagai visi kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus di saat ini. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus ini, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan hari ini
Tuhan perkenankan izinkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Oleh itu kami mohon ampuni kami, kasihani kami, sucikan kuduskan kami, anak-anak-Mu, supaya kami layak untuk datang menghampiri Engkau melalui perjamuan kudus hari ini di sini. Bapa yang baik, kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memimpin, menuntun, menolong kami, sehingga perjamuan kudus ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menembus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur.
Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Olehnya itu, saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menembus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya kami semua yang terlibat di dalamnya ini memperoleh hikmat, kekuatan, berkat yang datang dari Tuhan. Kami yang mengalami pergumulan, Tuhan sendiri akan menjawabnya. Dan juga kami yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, kami percaya juga Tuhan yang akan menyembuhkannya. Oleh itu Tuhan, kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dalam diri kami dilambangkan melalui roti dan anggur yang telah kami nikmati, menyatu dengan diri kami. Dan kami percaya tidak ada kekuatan apapun juga yang mampu memisahkan kami dengan kasih Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu hari demi hari. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening yang tertulis di layar. Mari kita menaikkan sebuah pujian. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan, izinkan kami hidup hari ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini, kiranya tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami melakukannya dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mohon ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Kalau selama ini kami mengasihi, tetapi hanya dengan motivasi yang tidak benar. Tapi hari ini kami belajar untuk mengasihi dengan kasih agape. Kasih yang berasal dari Tuhan, kasih yang tanpa syarat di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami mengasihi dengan tulus, dengan jujur, dan juga mengasihi karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami. Kasih manusia penuh dengan persyaratan, penuh dengan motivasi yang tidak benar. Tetapi kasih Tuhan murni di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dengan tulus. Engkau mengasihi kami dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami seluruh umat-Mu yang beribadah kepada-Mu saat ini. Biarlah kami diubahkan cara pandang kami, supaya kami memiliki juga karakter Kristus dalam hidup kami, agar kami boleh mengasihi dengan penuh sungguh, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami anak-anak-Mu sebagai orang berdosa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kasih kepada sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga yang berdoa, kiranya Engkau menolong berkati anak-Mu Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan seluruh kami, anggota gereja dan juga seluruh majelis, penatua diaken aktivis gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami mengasihi dengan kasih agape di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau mengatakan kepada Petrus supaya Petrus mengembalakan domba-domba-Mu dengan penuh cinta kasih. Karena Tuhan telah mengubahnya, Tuhan telah mengasihinya dengan kasih agape. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati umat-Mu. Di dalam semua kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Segala pergumulan hidup mereka saat ini. Terutama di tengah wabah pandemi ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Biarlah kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah dengan kasih itu kami juga terus peduli dan mengasihi sesama kami. Kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kami terus berbagi dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini. Juga Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara dan kerja-Mu sendiri. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Supaya mereka juga boleh secara melimpah dan memberkati, berbagi kepada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi mereka pada saat ini yang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan berikan keharmonisan dalam keluarga mereka. Sehingga mereka melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga dimanapun kami berada, menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami dengan penuh sungguh dan juga penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa hari ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini dengan seluruh unsur pimpinan di dalamnya. Sehingga semua yang anak-anak-Mu kerjakan di dalam dan melalui pelayanan secara holistik ini, biarlah mereka juga diberkati secara melimpah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai ancaman bahaya dari dalam negeri maupun luar negeri, dan juga
berdoa untuk bencana alam yang terjadi di bangsa kami, krisis yang terjadi di bangsa kami. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri dengan kuasa kasih-Mu, Engkau sanggup dan mampu untuk memulihkan bangsa kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Ini doa kami serahkan seluruh pergumulan kami, umat-Mu seluruhnya hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Dan juga Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya dan seturut dengan mau Tuhan, bukan seturut dengan maunya kami. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-16. Dalam hitungan ketiga, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Doksologi. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalayang kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, untuk kita memiliki kasih dari Tuhan dan juga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Hanya